Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31 baris kedua dari bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa haka al-Yafi'i an Abil Hasan As-Siraji, dan menceritakan atau menghikayatkan siapa al-Yafi'i dari Abil Hasan As-Siraji. Qala, berkata Abil Hasan, kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram. Aku keluar bermaksud haji ke Baitullah, itu tanah haram. Fa bainama ana atufu, maka ketika aku tawaf, wa idzan bimra'atin, tiba-tiba ada seorang perempuan, qad adoa husnu wajhiha, yang benar-benar bersinar. Apa husnu wajhiha? Bagus atau cantiknya wajahnya imra'ah, perempuan tadi. Fakultu, maka aku berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu ilal yaumi qattu nadaratan wa husnan mithla hadil mar'ah. Maka aku berkata, demi Allah, tidak pernah aku sama sekali melihat yang paling mencerang, yang paling bersinar, atau yang paling cantik semisal perempuan ini. Wa ma dzaka illa liqillatil hammi, dan tidaklah itu karena sedikitnya susah payah, wal husni, dan kesedihan. Fasami'at dzalikal qaula, maka perempuan itu mendengar ucapan tadi, minni, dariku. Faqalat, maka berkata perempuan, kaifama qulta ya hadar rajul, apa yang kau ucapkan wahai laki-laki? Wallahi inni lawathiqatun bil ahzan, sungguh demi Allah, sungguhnya aku telah bersedih atau sedang bersedih. Apa itu mim ya? Wa maklumatul fuadi, wa maklumatil fuadi, dan dibuat sedih hatinya, bil humumi, dengan kesedihan-kesedihan, sama itu ham tadi, humum, dengan kesulitan-kesulitan, wal asjani, dan dengan keadaan prihatin. Ma yusyrikuni fiha ahadun, tidak ada yang bersama denganku dalam kesedihan itu siapa ahadun, seorang pun. Fakultu, maka aku berkata, Abdul Hasan berkata Allah kepada perempuan itu, wa kaifa dzalika, dan bagaimana itu sedih yang kayak gimana sih Neng, ditanya sama Abdul Hasan ini. Qalat, maka berkata perempuan itu, dzubiha zauji, suamiku disembelih, kata maaf, salah bukan dzubiha zauji, dzabaha zauji, syatan, ada syatannya itu. Suamiku menyembelih kambing, duhan, pada waktu duha. Bukan begitu itu. Dzabaha zauji syatan duha biha waliyun. Suamiku menyembelih seekor kambing, yang dengannya menyembelih juga wa duhiya biha wali waladun, dan bagiku ada seorang anak. Insogironi yal'abani, seorang anak. Insogironi yal'abani, dua orang anak kecil yang bermain. Wa ala tadyi, dan itu di atas tetekku, tiflun, seorang anak bayi, yardu'u, yang sedang menyusu. Fakumtu, maka aku berkata, lasna'u ta'aman, aku akan membuat ta'aman, makanan. Idqala, ketika berkata Ibnul Kabir, anakku yang besar, lisogiri, kepada anakku yang kecil. Ala uriga, tidakkah aku memberitahu kepada engkau, kaifa sona'a abi bisyad, apa yang dilakukan bapakku terhadap kambing itu. Qala, maka berkata anak kecilku atau anakku yang kecil, bala, ya tentu aku tahu. Fa'atja'ahu, maka aku membaringkan anakku yang kecil. Wadzabahahu, dan aku menyembelih, hu akan sogir, hariban, dalam sambil keadaan berlari, nahwal jabali, menuju ke arah gunung. Fakalahu dhi'bun, maka memakanlah akan anakku yang kecil, dhi'bun, serigala. Fantolako, maka berangkatlah atau berlarilah abuhu, bapaknya, fitolabihi, untuk mencari anak itu. Fadrokahul atsyu famata, maka
menemui akan bapaknya siapa al-atsu apa lasu rasa haus, famata maka matilah bapaknya. Fawadaqtu al-tifla maka aku letakkan anak kecil, wa kharajtu ilal bab aku keluar menuju pintu. Andur ma fa'ala abuhu aku melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Fadabbat tiflu maka merangkang siapa tiflu anak kecil itu ilal barmati kepada penggorengan atau inian nih wajan. Wahia alan nar dan dia ada di atas api, di atas kompor maksudnya. Fa'alqa yadahu kemudian dia melemparkan tangannya fiha ke dalam api, wasabbaha ala nafsihi dan kemudian dia mengguyurkan ke dirinya sendiri. Wahia tugla dan api itu atau tadi barmah itu tadi wajan tadi itu masih bergolak. Fa'tatharu lahmuhu maka melepuhlah dagingnya melepaslah dagingnya an idhamihi dari tulangnya. Fabalagha dzalika ibnatan maka sampailah berita itu kepada seorang anak perempuan limiliku kanat inda zaujiha yang ada di sisi suaminya. Dia punya anak lagi, anaknya perempuan tapi udah gede, ini udah nikah, udah punya suami. Maksudnya mau nolong lagi. Farumtu binafsiha maka faromat binafsiha maka kemudian dia melempar dirinya ilal ardi ke tanah. Fawaqafat ajalaha maka sampailah ke ajalnya. Fa'afrodani dahru maka membuatku sendiri apa dahru masa, maksudnya bencana ini membuatku menjadi sebatang kara mimbainihim dari antara mereka. Faqultu laha maka aku berkata, Abdul Hasan meneruskan cerita ini berkata kepada perempuan itu, fakaifa sabruka gimana sabarmu ala hadhil masaib terhadap musibah-musibah al-azimati yang besar ini. Faqalat maka berkata perempuan, ma min ahadin mayyaza sabra wal jazaa illa wajada bainahuma minhajan mutawafitan. Tidaklah ada seorang pun yang mengistimewakan sabar dan juga mengistimewakan sabar illa wajada bainahuma kecuali dia menemukan di antara keduanya minhajan mutawafitan, yaitu timbangan atau minhaj ya, jalan yang berbeda. Fa'amma sabru adapun sabar bihusnil alaniyati dengan bagusnya, dengan bagusnya terang-terangan, fa mahmudul akibati maka sabar itu akan bagus akibatnya atau kesudahannya. Wa amal jaza'u dan adapun ngeluh fa sahibuhu ghairu muawwadin maka orang yang mengeluh ghairu muawwadin itu tidak akan diberikan ganti. Ini cerita panjang dari seorang syekh namanya Syekh Abdul Hasan As-Siraji. Dia pernah ketemu perempuan sedang haji tawaf di Mekah, mukanya cakep banget, nggak ada orang tanah kusir makanya yang begitu, cakep banget, cantik banget. Kemudian sampailah kemudian pujiannya Abdul Hasan ke telinganya ini, saking mujinya ini benar-benar keras, kemudian terdengar ke kuping perempuan ini. Apa sih pujiannya? Pujiannya, saya tidak pernah melihat perempuan yang paling cantik seperti orang ini. Kedengaran apa perempuan itu? Bersinar mukanya. Nah anehnya perempuan ini punya cerita anehnya, padahal perempuan ini sedang dilanda musibah yang besar yang ceritanya tadi itu kita sudah baca. Dia punya beberapa orang anak yang kecil-kecil itu, 2 yang belum nikah. Yang pertama masih kecil, masih bayi. Masih nyusu. Kemudian yang kedua udah bisa jalan, udah bisa lari. Kemudian yang ketiga udah nikah dan udah punya suami. Ini musibah yang tadi kita baca ini ceritanya. Awalnya suami sang perempuan ini mau memotong kambing. Memotong kambing. Nah, kemudian anaknya yang udah bisa lari ini lari ke hutan, dikejar sama bapaknya. Namanya anak masih kecil ya, segede al gitu dah tuh, lari ke hutan kemudian dikejar sama bapaknya. Anaknya dimakan serigala, bapaknya jatuh mati juga. Jadi 2 sekaligus itu.
bapaknya mati, kemudian anaknya yang masih kecil mati. Kemudian ada satu yang masih disusuin, tadi di situ ada yang satu yang kecil ini masih disusuin. Karena mendengar kabar ini, ditaruhlah dia lagi nyusuin. Ya, perempuan ini lagi nyusuin anak yang paling kecil, ditaruhlah anak itu. Dia nyusul, kemudian ke hutan, tapi anak ini udah bisa merangkak ternyata. Dia masuk ke dapur, masih ada kompor nyala sama wajan. Namanya bocah ya, lagi mulai ngerembet gitu, dipegang itu wajan, tumpah semuanya, lepuh semua, meninggal juga, mati juga anaknya yang kecil, yang baru. Nah, masih ada satu yang udah nikah. Mendengar kabar ini, kemudian buru-buru ini anaknya perempuan yang udah nikah buru-buru datang ke rumahnya, maksudnya mau nolong anak yang kecil ini. Ternyata perempuan yang udah nikah ini, anaknya udah nikah ini jatuh di jalan juga. Faromat bin nafsiha ilal ardi. Faromat bin nafsiha ilal ardi itu jatuh dengan sendirinya, meninggal juga, habis semuanya. Jadi dia sebatang kara. Kok habis kena musibah begini, tapi mukanya itu enak dilihat, terang, bersinar. Bahkan kata Abu Hasan di sini, kok nggak paling cantik, nggak pernah ada perempuan yang aku lihat seperti dia. Ini di depan Ka'bah ini ketika dia tawaf. Apa yang membuat dia seperti itu? Kata perempuan ini, kemudian menceritakan, aku ketika mendapat musibah, maka aku bandingkan antara sabar dengan ngeluh. Kalau orang bersabar, tentu nilainya lebih bagus, nilainya lebih tinggi dibanding mengeluh. Beda, sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah mogok. Sabar itu adalah kendaraan yang terus berjalan. Apapun musibahnya, kalau dengan kesabaran, maka nanti kesudahannya atau ujung-ujungnya itu akan menjadi baik juga. Ini yang membuat perempuan ini tetap tampil enak dilihat. Jadi enggak mukanya murung, kemudian juga enggak kelihatannya cemberut, enggak enak dilihat. Beda dengan jaza atau mengeluh. Mengeluh itu orang yang mengeluh Rasulullah bahasa Jawanya, dumel aja, gerutu aja gitu. Itu dilihatnya aja udah nggak enak. Walaupun nggak diomong nggak enak, ya cemberut. Itu yang namanya jaza. Dua bandingannya di sini, saudara. Bandingannya adalah sabar dengan jaza. Memang pengertian dari as-sabru itu pengertiannya adalah tarkul jaza. Sabar itu artinya adalah meninggalkan keluhan atau tidak mengeluh. Kalau orang mengeluh berarti dia sabar. Mau ngeluhnya itu sendiri, mau ngeluhnya kepada orang, itu berarti dia nggak sabar. Beda dengan mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh kepada Allah, itu tetap dia dikategorikan sebagai orang sabar. Ini makom yang namanya makomnya sabar. Ada lagi makom orang-orang yang ketika Allah berikan musibah, bukan sabar, lebih tinggi lagi dibanding sabar, tapi ridho. Kalau orang sabar masih mengadukan musibah-musibahnya kepada Allah, sabar. Tapi kalau ngadunya sama RT, ngadunya sama Zeni gitu, susah amat nih, gue banyak banget ini hutangan sama manusia, ngadunya maka nggak sabar. Tapi kalau ngadunya sama Allah masih dibilang sabar. Orang yang sabar, dia berkeluh kesah hanya kepada Allah, ini masih dibilang sabar, tapi tidak ridho dia. Artinya masih ada keinginan untuk dipindahkan dari tempat musibah itu. Ya Allah, udah ngapa gitu tuh. Ya Allah, cukup. Ya Allah, angkat saya dari musibah ini. Ya Allah, angkat saya dari kesulitan-kesulitan ini. Orang yang bersabar masih dikatakan sabar ketika dia mengeluh dan minta supaya musibahnya Allah angkat, masih dibilang sabar. Tapi dia tidak ridho. Karena orang ridho belum makom ridho. Karena orang ridho itu sudah tidak meminta apa-apa. Pengertian dari ridho itu tarkus sukhti. Ridho itu pengertiannya adalah tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak protes. Dikasih musibah, alhamdulillah. Dikasih rezeki, alhamdulillah. Dikasih penyakit, alhamdulillah, itu orang ridho. Tidak ada
bayangan atau tidak ada angan-angan untuk pindah. Ya Allah, kalau gini kan sehat, enakan sehat, saya bisa ngaji lagi. Tolong angkat penyakit. Kalau orang sabar masih ada bayangan gitu, tapi orang itu enggak. Sampai-sampai bisa dikatakan orang ridho itu untuk berdoa aja dia malu. Udah cukup. Saya ditempatkan pada Allah, saya diberikan Allah musibah ini, udah saya nggak mau minta apa-apa. Pada posisi ini, pada posisi ridho ini, maka seorang yang sudah sampai pada maqam ridho, dia tidak akan minta apa-apa kepada Allah. Yang Allah berikan udah merupakan nikmat. Mau itu kata orang bentuknya kesulitan, orang umum melihatnya itu musibah, dia tetap ridho. Jadi ridho lebih tinggi dibanding sabar. Kalau sabar ini namanya orang yang masih meninggalkan mengeluh kepada makhluk, tidak mengeluh kepada makhluk, itu namanya sabar. Ini pun sudah merupakan makom yang tinggi dan merupakan makom yang bagus sekali. Wa hukiya an ba'dil masyayikh dan dihikayatkan dari sebagian guru-guru annahu ra'a Sufyan ats-Tsauri, sesungguhnya sebagian guru-guru itu melihat Sufyan ats-Tsauri fil manami, dalam mimpinya atau dalam tidur. Maqala lahu, maka berkatalah sebagian guru itu kepada Sufyan ats-Tsauri, kaifa ra'aita al-mauta, bagaimana engkau melihat kematian? Faqala, maka berkata Sufyan ats-Tsauri, ammal mautu, adapun mati, fala tus'alu atau fala tas'alu an azimatihi wa syiddatihi, yang namanya mati janganlah engkau, fala tas'al, janganlah engkau bertanya tentang besarnya dan dahsyatnya kematian. Faqala, maka berkata ba'dul masyayikh, berkata sebagian guru itu, ayyul amal, amal apa, wajadtahu anfa'a, yang engkau dapatkan, yang engkau ketahui atau engkau yakini sebagai yang paling bermanfaat. Faqala, maka berkata Sufyan ats-Tsauri, kullu amalin sholihin anfa'u, setiap amal soleh itu bermanfaat. Walakinnani, tetapi aku, najautu minal hisab, aku selamat dari hisab, perhitungan. Bitirja'i wa sabri, istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu namanya istirja. Di sini bitirja'i dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa sabri, dan dengan sabaranku, inda musibati waladin, ketika musibah anak, li, yang anakku, milikku, mata, yang mati anak tersebut. Faqala, maka berfirman di sini subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata kepadaku, anasita, tidakkah engkau lupa, waqad qabattu thamrata fuadika, sungguh telah aku ambil, maksudnya aku wafatkan, thamra fuadika, buah hatimu, anak maksudnya. Fastarja'ta, kemudian engkau istirja, wa hamidtani, dan engkau memujiku. Idhab, pergilah engkau wahai Sufyan, faqad ghafartu laka sayyi'atika, sungguh aku telah mengampuni untukmu keburukan-keburukanmu. Wa dha'aftu hasanatika, dan aku lipat gandakan kebaikan-kebaikanmu. Wa rafa'tu darajatika, dan aku angkat derajatmu. Ghafarallahu, Allah mengampuni. Ini doanya muallif, ini doa pengarang. Ghafara, semoga Allah mengampuni siapa Allah sayyiatina, dosa-dosa kita, wa dha'afa hasanatina, dan melipat gandakan Allah akan kebaikan-kebaikan kita, wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah darajatina, akan derajat-derajat kita. Cerita tentang Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri itu adalah tabi'in. Sufyan ats-Tsauri ini generasi tabi'in, salah satu generasi tabi'in yang menjadi jalur sanad ilmu diantaranya melalui Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini pernah setelah wafat, kemudian para guru atau para ulama mimpinya sama, bertemu dengan Sufyan ats-Tsauri. Ketika dalam mimpi, para guru ini tanya, gimana rasanya mati? Jangan tanya deh kalau mati. Yang namanya mati itu benar-benar syiddah tadi, benar-benar sulit, benar-benar dahsyat yang namanya kematian. Dan nggak usah tanya kematian. Kematian itu benar-benar dahsyat. Lalu para guru itu tanya lagi, amal apa, perbuatan apa yang paling bermanfaat?
Perbuatan apa yang paling bermanfaat untuk kita? Kata Sufyan Ats-Tsauri, semua amal soleh itu manfaat. Kita mau ngaji, amal soleh manfaat. Sedekah, amal soleh juga manfaat juga. Kullu amalin soleh, semua amal soleh itu bermanfaat. Sholat jamaah, kemudian ngasih orang makan, ngasih nyuguhin kopi, ntar nih habis ngaji, itu juga tuh amal soleh juga, semua manfaat. Cuma kata Sufyan Ats-Tsauri, cuma aku selamat dari hisab, aku masuk surga tanpa dihisab, itu karena amal soleh khusus, yaitu karena kesabaranku dan karena istirja, atau karena aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah, ketika kematian anakku mati, kemudian aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan aku bersabar. Itu amal soleh yang paling berat timbangannya, sehingga membuat aku bebas dari hisab. Setiap orang nanti itu di sana pasti dihisab, pasti diperhitungkan amal perbuatannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika dimimpiin oleh para ulama, sebagian ulama, bebas dari hisab bukan karena ilmunya, bukan karena pendapat-pendapat atau nasihat-nasihatnya, tapi karena kesabarannya ketika anaknya meninggal masih alhamdulillah. Anaknya meninggal sabar, anaknya meninggal selain bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi bilang juga alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal, dalam segala keadaan selalu memuji Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini melakukan kesabaran ini sambil memuji Allah, maka kemudian dibebaskan dari hisab. Allah yang bilang, ini ceritanya Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam mimpi itu. Allah bilang kepadaku, Sufyan, kamu ingat gak dulu ketika aku ambil anak buah hatimu, aku ambil, engkau membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan engkau tetap memujiku, itulah amal soleh yang paling berat timbangannya. Pergi sekarang ke surga, aku sudah mengampuni engkau, dan kebaikan-kebaikanmu, pendapat-pendapatmu, ngajimu, karangan-karanganmu, semua aku lipat gandakan lantaran kesabarannya ketika Allah wafatkan anak atau buah hatinya. Ini diantara keutamaan sabar. Kesabaran yang di bab ini bab tentang as-sabru 'alal masaib, sabar terhadap musibah-musibah. Ini merupakan satu amal soleh yang paling berat timbangannya. Khatimatun qala ashabuna wa ghairuhum, berkata sahabat-sahabat kami dan selainnya, ya ta'akadu liman ibtala bi musibatin bimayyitin aw fi nafsihi aw ahlihi aw malihi. Ini menjadi kuat, menjadi kokoh untuk orang yang diuji. Liman ibtulia juga bisa, untuk orang yang diuji, diberikan bala berupa musibah, meninggal atau mati, baik dirinya atau keluarganya atau hartanya, wa in khaffat aja. Kalau khaffa itu artinya ringan, kalau ini khaffat. Wa in khaffat, meskipun samar, ikhfa, meskipun samar apa musibah. Oh, enggak, ini khaffat tasdid aja ini. Ya, ringan. Wa in khaffat, meskipun ringan apa musibah, ya ta'akkadu, jadi kuat nih failnya, ya ta'akkadu ayyaktsura, ayyukatsira juga bisa, ayyukatsira, memperbanyaklah dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati, lanjutan doanya, ya Allah selamatkanlah aku fi musibati, dalam musibah ini, wakhluf alayya khairan, dan gantilah untukku khairan, kebaikan, minha, dari musibati, dari musibah. Lima wa lamma wa'adallahu ta'ala man qala dzalika, ketika berjanji siapa Allah terhadap orang yang berkata atau mengatakan innalillahi tadi, bi anna alaihim shalawatin min rabbihim, bahwa sesungguhnya untuk mereka itu ada salawat dari Tuhan mereka, wa rahmatan, dan rahmat.
Wa annahum, dan sesungguhnya orang yang sabar itu orang yang mengucapkan innalillahi hum al-muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ai litarji untuk mengucapkan istirja, au lil jannati atau untuk menuju surga, au wasawabi dan thawab atau ganjaran. Wali khabari muslimin, dan karena hadisnya Imam Muslim, anna man qala dzalika ajarullah, sungguhnya orang yang mengucapkan istirja itu Allah akan menyelamatkannya, Allah akan mengganjarnya. Wa akhlafa lahu khairan, dan Allah akan menggantikan lahu bagi orang itu khairan, akan kebaikan. Ada satu hadis, ini hadis dari Imam Muslim. Kalau hadis sudah Imam Muslim atau Imam Bukhari itu pasti sahih. Man qala dzalika ajarallah, siapa orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah, maka Allah akan memberikan dia, Allah akan memberikan ganti kepada dia atau akan memberikan ganjaran kepada dia. Allah akan mengganti yang baik untuk dia dari musibah itu. Musibah apapun, kematian atau kehilangan harta miliknya atau dirinya, maksudnya dari badan ada yang sakit, atau dari keluarganya juga ada yang sakit misalnya, sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah selamatkanlah aku dalam musibahku ini dan gantilah untukku yang baik ini. Mau mengucapkan ini maka Allah akan memberikan ampunan. Jamaah rahmatullah, di sini ada salawat salawati min rabbihim wa rahmatan. Allah akan memberikan salawat kepada orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah. Dalam ayat Al-Quran itu, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang berselawat kepada engkau orang-orang beriman. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Musibah itu kan gelap kalau orang yang namanya gelap hati ya. Musibah itu kan gelap. Cara keluar dari kegelisahan atau dari kesulitan dan juga dari kesedihan itu apa? Cara keluarnya adalah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati hada, doa yang tadi di situ. Cara keluarnya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia mengucapkan itu maka Allah akan berselawat. Huwallazi yusalli alaikum. Selawat yang dimaksud di sini, selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, ini adalah al-atfu war-rahmah wat-ta'zim. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah rasa sayang dan penghormatan. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad khusus. Begitu juga selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu adalah rasa sayang dan penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah selawat kepada Nabi. Allah selawat, malaikat juga selawat kepada Nabi. Tapi itu bentuknya adalah penghormatan dan kasih sayang. Nah, bagaimana kalau Allah dan para malaikat selawat kepada kita orang mukmin? Selawat kepada orang yang kena musibah dan dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan penghormatan, tapi ampunan. Allah turunkan ampunan dan Allah berikan rahmat atau sayang. Ketika Allah turunkan ampunan, kita musibahnya itu sendiri aja udah bisa menghapus dosa kita. Ditambah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, dibaca itu doanya, ditambah dengan baca doa itu, maka Allah kasih ampunan tambahan lagi. Kalau ampunan demi ampunan itu sudah kita dapatkan dari Allah, maka hati kita akan terang. Karena yang bikin hati itu gelap dosa-dosa, Pak. Dosa-dosa yang bikin hati itu kemudian ada nodanya, ngelihat apa-apa itu rasanya jelek semuanya. Pokoknya orang salah ya semuanya. Kemudian termasuk musibah juga dianggap salah semuanya. Akhirnya dia nyalain Allah. Itu yang bikin gelap hati. Itu adalah dosa-dosa. Nah, caranya untuk menghilangkan kegelapan dalam hati itu antara lain adalah dengan
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah. Otomatis ketika kita mengucapkan itu dengan kondisi hati kita ridho atau kita sabar dan kita yakin ya ini semua milik Allah dan semua akan Allah ambil, akan kembali kepada Allah. Anak kita akan milik Allah, istri kita milik Allah, NMAX kita juga milik Allah. Ini hilang NMAX misalnya, NMAX milik Allah, semuanya milik Allah itu. Nah, suatu saat akan Allah ambil lagi. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sambil penuh kesadaran bahwa semua milik Allah dan semua akan Allah ambil pada waktunya, maka Allah akan turunkan rahmat tadi, akan Allah berikan salawat atau ampunan itu. Kalau Allah berikan salawat dan Allah berikan rahmat, terang hati kita. Kalau terang hati kita, maka jalan untuk dapat ganti itu insya Allah gampang. Besok-besok pasti ada cara buat gantinya lagi. Ya nggak tahu dari asuransi atau dari apa, pokoknya ada yang ganti aja pokoknya. Karena di sini wa khluf alayya khairan minha, gantilah untukku yang lebih baik dari NMAX, maksudnya itu. Pokoknya apa aja, pokoknya baik harta, keluarga ataupun diri. Sedikit lagi di sini wa Ahmadu, diriwayatkan dari Imam Ahmad, mengeluarkan Imam Ahmad, ma min muslimin wala muslimatin usiba bi musibatin fatadzakkaraha, tidak ada seorang muslim laki-laki ataupun perempuan yang diberikan musibah kemudian dia mengingat musibah itu, wa in tala ahduha, dan meskipun panjang masa musibah itu, kemudian orang itu mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada satu orang pun muslim muslimah mengucapkan itu illa jaddadallahu inda dzalika, kecuali Allah memperbaharui inda dzalika ketika dia berzikir, ya, ketika dia mengucapkan itu, fa'atahu, maka akan memberikan siapa Allah akannya mithla ajriha, semisal ganjarannya, yauma usiba, pada semisal ganjarannya musibah, yauma usiba, ketika orang itu diberikan musibah. Kita orang muslim, seorang muslim atau muslimah, Allah timpakan musibah, meskipun itu panjang musibah itu, tapi ketika awal dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sepanjang musibah itu berlangsung, di situ ada kesabaran, maka Allah berikan ganjaran pahala sepanjang musibah itu. Selama musibah itu masih ada, maka itu isinya pahala-pahala terus. Kasih musibah hari pertama misalnya ada musibah satu, hari kedua ada musibah dua, terus dari awal dia udah sabar, dari awal sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sepanjang musibah itu Allah akan terus berikan ganjaran-ganjaran dan pahala-pahalanya. Asalnya di sini asal dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang muslim itu enak semua Pak, pahala semua. Dikasih nikmat dia syukur, pahala. Dikasih musibah dia sabar, pahala. Dikasih kesempatan ibadah, kemudian dia memandang itu karena Allah, karena la haula wala quwwata illa billah, maka pahala juga. Kepleset maksiat, istighfar, pahala juga. Istighfarnya ya, bukan maksiatnya. Maksiatnya mah tetap dosa. Tobatnya pahala juga. Pokoknya jadi orang muslim itu semuanya pahala. Semuanya ada pintu atau ada cara untuk mendapatkan pahala. Wa qala Ibnu Jubair, berkata Ibnu Jubair, laqad u'tiyat hadhil ummatu indal musibati ma lam yu'tahu ghairuhum. Sungguh telah diberikan apa siapa umat ini, umat Muhammad ketika musibah, ma sesuatu lam yu'tahu ghairuhum, yang tidak diberikan siapa selain umat Nabi Muhammad. Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Yaitu ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Falau, apa itu au? Wau sama tak? Oh utuhu. Falau utuhu laqalahu Yaqub, maka jika mereka itu diberikan malam yu'ta sesuatu tadi, maksudnya istrija, laqalahu Yaqub alaihissalam, maka sungguh akan diucapkan
hu akan ma siapa Yakub oleh Yakub alaihissalam, walam yakul ya asafa, dan dia tidak akan mengatakan ya asafa ala Yusuf. Ya asafa ala Yusuf, ya aduh sedihnya, ya asafa itu aduh sedih, duh sedihnya anakku Yusuf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu khususiyah atau kekhususan keistimewaan kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad nggak ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di balik ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu banyak ganjarannya. Andai dulu Nabi Yakub dikasih ucapan ini, pasti di Al-Quran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Yusuf yang paling dia sayang, ucapannya bukan innalillahi, ucapannya ya asafa ala Yusuf. Padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ganjarannya sangat besar dan bisa bikin terang hati. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad, yaitu adanya istirja. Ja'alanallahu ma'as sabirin, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang sabar fid dharra'i, dalam kesulitan, wasyakirin fis sarra, dan orang yang syukur dalam kelapangan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sabar dalam kesulitan, bersyukur dalam kelapangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.